Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, memperdomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, 25 November, selamat Hari Guru. Semoga guru-guru tercinta, baik yang masih bersama kita ataupun yang sudah tiada, dipanggil oleh Yang Maha Cinta. Ilmunya tidak pernah kecuali berguna. Dan ilmunya senantiasa disampaikan dengan sederhana, justru itulah yang istimewa. Guru-guru kami tercinta yang serumah dengan kami, ya, tentu saja guru besar terbesar yang tidak pernah disaingi ya, oleh 1000 guru besar sekalipun, tak terkalahkan oleh 1000 guru besar sekalipun, yakni adalah ibu kami tercinta, Ipah binti Kiai Sarkawi. Beliau masih bersama kami. Mudah-mudahan selalu selamat, sehat, panjang umur berkah, dan membersamai kami, putra, putri, dan putranya. Karena kami bertiga, yakni kami sendiri Indarwanto, kemudian ada adik kami Indah Sustini, perempuan tentu saja, dan adik kami yang terakhir adalah Samsul Hadi. Jadi beliau ibu kami lah guru pertama yang termasuk dalam bahasa kami adalah guru kesejatian hidup kami. Mengapa? Karena beliau ya yang mengajarkan kepada kami untuk menyebut Allah pertama kali. Setelah itu kami diajari la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ajarannya selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ajaran dari ibu kami. Kemudian 2 tahun setengah kurang lebih kami ditinggal ibu bapak kami, Bapak Sadi Kusnomo, pindah ya dari kampung satu ke kampung lainnya. Dan kami mengalami dididik oleh mbah kami, Kanimah, dan Mbah Jo Ngatemin. Dua-duanya alhamdulillah ya, ditakdirkan oleh Allah buta huruf. Ya, jadi tidak mampu baca tulis ya. Tetapi untuk sedikit memberitahu ke kami huruf hijaiyah ya, itu dari mbah kami. Dan tentu saja mbah kami dari ibu, yaitu tadi dari bapak Kiai Sarkawi ya, karena pangkalan asli begitu ya, maka tidak mungkin orang Madura yang beragama Islam tidak paham bahasa atau maaf tidak paham tentang Al-Quran. Jadi baca tulis Al-Quran keniscayaan. Dan dari mbah kami itulah kami nanti pada gilirannya Mbah Kiai Sarkawi itu mendapatkan cucuran ilmu sangkal putung. Kita tinggalkan kisah sedikit sebagai pembuka. Kami sungguh terkesima dengan satu buku yang merupakan autobiografi ya. Ini saya ingat betul ya. Mulai dari tahun 74 diterbitkannya buku ini ya, sampai dengan hari ini. Letaknya saja kami alhamdulillah hafal ya.
Jadi di kami ini ada 5 ya. 5.6, 7, ada 7 titik ya. Ada 7 titik di mana buku-buku kami itu ada ya. Ditulis oleh mantan Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Jufri. Buku ini berkisah tentang diri beliau. Waktu menulis biografi Kiai Haji Wahab Hasbullah ya, itu tidak ada masalah karena menulis untuk orang lain, untuk guru beliau gitu ya. Tetapi ketika sastrawan Asrul Sani itu meminta untuk menuliskan biografi dirinya, maka Kiai Haji Saifuddin Jufri sempat menolak. Namun orang-orang kuno dulu sangat arif ya, kalimatnya lembut. Jadi lembut, selembut sutra tidak, selembut udara yang berhembus setiap pagi, setiap siang, setiap malam, setiap sore, dan seterusnya. Sehingga sampailah ke tangan kita kitab kuning ya, dan hijau. Tapi kalau Anda buka, ini betul-betul kitab kuning. Nah, karena warnanya memang kuning ya. Ini kitab kuning bagi kami, tentu saja tidak seperti saudara-saudara kami yang memang kajiannya kitab kuning dan tulisannya itu Shaolin. Kenapa saya sebut Shaolin? Karena gundul ya. Jadi gundul itu tidak pakai harokat ya. Itu Al-Quran di zaman para sahabat dulunya juga tidak pakai harokat, kecuali sampai dengan insya Allah sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu baru diberi titik. Jadi ba ada titiknya, itu ya mushaf Utsmani itu. Sebelum itu tidak ada. Ya. Apa yang dikisahkan di sini? Penghargaan terhadap guru. Jadi beliau menulis guruku orang-orang dari pesantren karena beliau memang santri. Ya. Artinya santri dari pondok pesantren. Ya. Di antara kalimah arif yang ada di sini ya, kita bisa membukanya ya. Ini kalau buka-buka begini tuh ajaran dari guru kami tercinta Kiai muda, yaitu Kiai Haji Hadi Susyono Panduk, sarjana sosial yang baru, sarjana sastra, mohon maaf ya, alumni dari Undip. Beliau baru saja mendapatkan penghargaan the best nomor 1 dari karya tulis jurnalis di Kabupaten Banten yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Banten. Luar biasa ya, the best ya, karena tulisan-tulisannya juga sangat bagus sekali untuk memotivasi kami ya. Nah, kita sedikit nukil ya bahwa di sini ada kalimat bahwa dalam pandangan ulama, maksudnya itu ulama yang hidup ketika tahun 1930-an gitu ya, sampai 1940, 60 begitu ya. Pak Mukhtar adalah tameng, alat pelindung jika dirasakan datangnya suatu ancaman, terutama dari kalangan penguasa kolonial. Jadi tokoh masyarakat ini di halaman 63 ya, tokoh masyarakat apalagi kiai begitu ya, betul-betul menjadi panutan, dan tidak sekedar menjadi panutan namun menjadi tameng. Mengapa disebut menjadi tameng? Karena tokoh masyarakat itu acap kali menjembatani di tahun-tahun 30, 40, 50-an itu antara
warga desa, orang-orang yang ada di pesantren, para kiai dan ustadz serta para santrinya, itu untuk berkomunikasi dengan Belanda, ya, penjajah. Karena itulah disebut tameng. Tameng itu artinya benteng, ya, benteng kehidupan. Ya, benteng kehidupan dalam makna dohir, begitu ya. Nah, karena itulah guru adalah hamba Allah, ini dalam pengertian Islami, ya, yang benar-benar memiliki talenta yang lebih dibanding orang pada umumnya. Karena itu ada guru makhluk serba bisa, ya. Kami juga ada bukunya, ya. Kami lupa pengarangnya, tetapi ya. Itu yang digambarkan bahwa ketika masyarakat itu mengalami permasalahan atau kesulitan, maka kami teringat di era 70-an ketika kami hidup di desa Sumber Manjing Wetan. Selalu guru yang dihadirkan, selalu guru yang diajak musyawarah. Di antaranya tokoh Muhammadiyah Bapak Haji W. Purwo Suprayitno yang kemarin genap 1000 harinya. Insya Allah beliau ahli jannah, ya. Beliau itulah yang salah satu narasumber untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten. Jadi kalau disebut guru makhluk serba bisa, itu maknanya bahwa yang tidak mampu dicerna oleh masyarakat pada umumnya, guru oleh Allah diberikan kemampuan. Ya. Karena itulah, kalau kita menghargai sosok guru, maka tidak berlebihan. Jadi yang kita bicarakan adalah guru informal. Guru formal maksud kami, ya. Tetapi kalau panjenengan baca di sini, ini adalah guru formal yang ada di pesantren dan guru informal yang ada di tengah masyarakat. Termasuk kalau panjenengan Anda membaca bukunya saudara kami tercinta, Profesor Yudi Latif, PhD, ya. Insya Allah mantan atau masih rektor, ya, Universitas Paramadina Jakarta, ya. Beliau mengurai dengan cantik, istimewa, bahasanya lugas tapi sangat bernas tentang guru-guru kita yang mengajari mutiara hikmah kehidupan Pancasila sebelum Pancasila dirumuskan, sampai Pancasila dirumuskan, sampai dengan teraktualisasi. Sungguh karya-karya yang melegenda itu patut untuk kita baca tanpa melihat tahunnya. Kalau kami sebagai pengabdi di rumpun ilmu-ilmu sosial, semakin lama buku itu semakin menarik. Semakin baru buku itu juga semakin menarik. Keduanya memiliki keistimewaan. Karena tidak ada yang baru tanpa yang lama. Dan yang lama seringkali dipakai rujukan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada juga, ya, ini sangat sangat menyinggung perasaan saya. Artinya begini, ya, saya itu ketika membaca teringat kembali mutiara hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajahahu, ya. Apa? Satu kata hikmah dari seseorang, maka saya pantas dijadikan budaknya. Ini ada di dalam buku
Jangan tinggalkan saya sebelum kehilangan saya. Ini kurang lebih judulnya begitu ya. Ada di bawah itu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau kemudian kami tulis ya menjadi judul ya. Semua murid, semua guru. Semua guru, semua murid. Ternyata ya, semua murid, semua guru sudah ditulis ya. Tidak berarti bahwa ini mewakili atau sama dengan saya, tidak. Tapi ya sudahlah, kita tinggalkan dulu semua murid, semua guru ya. Berpihak kepada anak. Ini luar biasa. Salah satu tokoh pendidikan muda, putri dari Abi, Profesor, Doktor, Kiai Haji, Syekh Quraisy Shihab, MA. Penulis tafsir Al-Misbah yang jumlahnya 15 jilid. Jadi sekitar 70 senti kalau di baris begitu ya. Kami ada juga ya. Siapa itu? Najla Shihab. Di antara yang ditulis ini ya, ini kami pakai Kapitas Lekta ya. Satuan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Menjadi Indonesia bukan soal apa yang diajarkan di 1-2 kesempatan atau di mata pelajaran kewarganegaraan. Namun perlu diperkuat dengan pengalaman inklusif dan multikultural yang dimaknai dalam budaya lembaga serta dipraktikkan konsisten oleh murid maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di dunia pendidikan formal maupun informal ya, terutama formal, itu ada namanya murid atau santri, mahasiswa, ada guru atau dosen, dan ada tenaga kependidikan, yaitu yang bergerak di bidang manajemen atau administrasi. Tiga-tiganya niscaya terintegrasi untuk mewujudkan nilai Pancasila. Sungguh luar biasa ya. Jadi bukan keturunan Arab ataupun keturunan Cina, keturunan Palestina, keturunan Bangladesh, keturunan Amerika, tidak. Tapi kita sudah mengokoh kuatkan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi dari mana asal saudara kita semua ketika sudah menyatu, maka itulah Indonesia. Ya, karena itulah ya, Gus Dur ketika berbicara, dan memang kadang beliau ini juga memang tertawanya lepas gitu ya. Ini salah satu guru kami tercinta ya, karena ketika di tahun-tahun 1980-an gitu ya, sampai menjelang 1990 ya, bahkan sampai memasuki tahun-tahun 2000 itu ya, kami masih bersua beliau, masih mengiringi beliau, termasuk ketika beliau membangun Nusuma ya, jadi bank yang ketika itu atas prakarsa Pak Harto tumbuh kembang dengan sangat pesat ya. Jadi Gus Dur menjawab perubahan zaman gitu ya. Apa yang dikatakan oleh beliau ini kami ambil secara acak saja ya. Betapa Gus Dur juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mahathir Muhammad. Ini ada di sini. Jadi apa maknanya? Maknanya bahwa Gus Dur itu tidak saja multi plural, tetapi juga multi pergaulan. Dan ketika kita belajar dari guru-guru kita tercinta itu, maka niscaya kita akan menghargai setiap orang. Karena setiap orang insya Allah pernah menyuarakan walaupun satu kata kebajikan. Dan ketika kita mendengar kebajikan walaupun dari anak kecil,
betul-betul anak kecil, maka itu adalah guru kita. Termasuk adik kami, kami sebut adik kami karena memang lahirnya tahun 62 gitu ya. Ini ya. Sujiwo Tejo. Terkenalnya kalau anak-anak muda manggilnya Mbah Tejo gitu ya. Republik Jancukres. Jadi ini adalah imajinasi dari seorang Sujiwo Tejo. Diberikan pengantar oleh Yakob Utama. Ini pimpinan redaksi ya Tempo insya Allah ya, yang sangat legendaris ya. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau ya, Mas Tejo atau Sujiwo Tejo ini diantaranya adalah Trembelani. Trembelani itu insya Allah kalau di bahasa Arema begitu Tembelani. Trembelani itu kemudian dimaknai inovatif oleh Mas Sujiwo Tejo itu dengan pola komunikasi yang multi bersahaja. Jadi komunikasi yang benar-benar akrab begitu loh ya. Karena itulah kalau Mas Tejo mengatakan jancuk itu ya jangan dimaknai negatif ya. Karena jancuk itu kami tulis berdua dengan Sarah-Nanda itu ya, mahasiswa Fakultas Pertanian ya, di tahun insya Allah di tahun 2021 gitu ya. Risetnya di Kota Surabaya. Jadi jancuk itu saya beri label. Jadi judulnya langsung saya yang menentukan. Saya panggil, Nduk, kowe iki jancuk, Nduk. Jadi tulisan jancuk itu indah. Jadi saya di kelas itu biasanya untuk menanamkan rasa kasih sayang itu saya memakai bahasa-bahasa daerah. Ya, kalau bahasa Kalimantan atau Papua, saya pinjem bahasanya mereka gitu. Saya minta diajari oleh murid-murid kami ya di Universitas Brawijaya ya. Kemudian di Stisosol Waskita Dharma dan yang lainnya ya. Termasuk ada di Stipa Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa gitu ya. Kami dulu mengajar di 13 perguruan tinggi swasta, kemudian Universitas Brawijaya ya, dan sekarang kami masih diberikan amanah oleh Allah lewat saudara-saudara kami tercinta di Universitas Terbuka Indonesia. Jadi kami masih tetap guru formal yang sebutannya tutor, tuton. Ya. Jadi tutor itu yang mengajak mendampingi mahasiswa disebut tuton karena kita itu tutorialnya adalah on dunia maya. Gitu ya. Jadi di hari guru ini kami sangat berbahagia karena guru-guru kami tercinta yang muda-muda masih membersamai kami. Selamat Hari Guru, mudah-mudahan Hari Guru yang ditetapkan oleh Pak Harto dengan keputusan Presiden ya, ini saya bacakan langsung saja ya, saya takut lupa nanti ya. Nah, Kepres yang ditandatangani oleh Pak Harto di tanggal 24 November tahun 1994. Kemudian Kepres ini dipakai sebagai penyangga pidato beliau di saat penetapan Hari Guru Nasional. Ya. Kemudian di tanggal 25 November itulah Kepres 7894 itu dijadikan tonggak sejarah berdirinya Guru Nasional Indonesia. Tidak berarti sebelumnya tidak ada guru, gitu ya. Untuk apakah beliau Presiden Soeharto, the Smiling General itu memberikan kepres supaya ada pegangan yuridis, gitu ya.
Kebetulan kami juga, bukan kebetulan ya, atas takdir Allah, kami juga kuliah di Fakultas Hukum, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri, Malang. Ya, Profesor Muhammad Kusnu ketika itu adalah pembina kami utama. Ya, kemudian ada guru-guru kami, Bapak Imam Syafi'i, ya, dan yang lainnya. Ya. Jadi landasan peraturan perundangan yang dipakai untuk menetapkan Hari Guru Nasional niscaya kita hormati. Karena itulah pemimpin kita, betapapun mungkin ada saudara kita yang tidak suka, tetap memiliki sisi yang istimewa. Dari Presiden Soekarno, Soeharto sampai dengan Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan di tangan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Indonesia semakin jaya, semakin sejahtera. Selamat Hari Guru. Semoga guru-guru kami tercinta, apalagi yang sekarang masih mengabdi di pendidikan usia dini, PAUD, sampai di program doktor, semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Sehat, kuat, bermartabat, tidak mudah disekat-sekat oleh partai politik yang bukan partai politik, tetapi lebih pada partai yang massa basisnya. Ya. Mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek biologi dan bersari